Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, malam ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah adik dari kawan gue yang beberapa waktu lalu gue ceritain kisahnya di video gue. Kawan gue di Ciputat ya, di UIN. Nah, malam ini gue kedatangan adeknya, tapi karena empoknya ya atau kakaknya ini nggak mau diekspos, adeknya bersedia membagikan kisahnya di channel gue kali ini. Karena itu teman-teman, kita kenalan dulu deh, siapa kak namanya? Oke, nama gue Leli, gue temannya Kak Kiki. Udah? Udah. Oke, Leli ini yang tadi gue ceritain, dia adalah adik dari teman gue ya. Jadi kita akrab gitu lah, sering main. Sering main gak kita? Kayaknya baru ini deh. What? Langsung aja teman-teman, penasaran toh apa sih yang pengen dibagikan oleh Kak Leli ini? Simak di Kismis. Kisah mistis. Oke, jadi ini cerita gue waktu gue ngedaki Cikuray via Pemancar. Jadi mulai ceritanya gini, gue waktu itu, gue lupa, gue naik tahun 2000 berapa, pokoknya pas gue naik kelas, mau kenaikan kelas 3, dan itu memang agenda akhir tahun gue. Agenda akhir tahun itu di bulan Desember itu selalu naik gunung. Itu gua waktu kelas 2 mau naik kelas 3 SMA. Gua naik Cikuray via Pemancar. Terus gua dari Bekasi ke Garut naik mobil sayur kan biar lebih murah. Oke. Jadi di mobil sayur semua masih baik-baik aja tuh, dari awal gue berangkat semua masih fine-fine aja kan. Kita itu start trekking jam 7. Kita start trekking tuh jam 7. Jam 7 via Pemancar, semua masih baik-baik aja tuh, masih fine-fine aja kan. Oke. Dan emang yang gue tahu tuh kayak yang orang bilang tuh kayak Cikuray tuh treknya parah kan. Treknya parah, gokil, berakar gitu kan. Ya udah, akhirnya gue trekking jam 7 kita mulai trekking tuh sampai di sebelum tanjakan Cihui. Itu kayaknya kita masuk di pos 1 deh, yang setelah kebun teh itu. Setelah kebun teh kita sampai di pos 1. Di situ udah mulai kayak waduh, kayak ngos-ngosan banget nih, kayak nggak biasa lah ya buat kayak pemula kayak gue gini langsung naik gunung kayak gitu kan. Tapi sebelumnya lu itu udah pernah naik atau baru itu? Itu yang kedua. Oh, yang kedua. Yang kedua. Jadi masih pemula lah ya hitungannya. Udah. Terus setelah sampai tanjakan Ciwi itu semua masih baik-baik aja lah, masih dari kondisi suasana gue, teman-teman gue juga masih kayak oke-oke aja lah kan. Udah tuh, terus kita udah ngelewatin pos 2. Terus sampai di pos 3 kayaknya udah di pertengahan perjalanan tuh tiba-tiba hujan dong, dan hujannya tuh langsung kayak yang gede banget, macam badai. Itu hujannya bener-bener yang anginnya juga gede. Terus itu tuh semua kabut. Jadi tuh jarak pandang lo tuh lu udah nggak bisa ngeliat apa-apa gitu. Jadi tuh lu cuman berpatokan pegangan sama teman-teman lu aja. Sedangkan gue di situ nggak safety ya menurut gue, karena di situ teman-teman gue juga yang bawa jas hujan, yang beneran jas hujan itu nggak semua gitu. Jadi mereka karena mau simple jadi bawa jas hujannya yang 2000-an, dan itu tuh tembus air jas hujan. Jadi posisi kita di pos 3 itu hujan udah parah, terus jalan juga udah nggak kelihatan. Tahu sendiri kan, trek di Cikuray itu yang udah pernah naik Cikuray, treknya akar gitu kan, akar terus tanah merah dan itu licin. Itu nggak hujan aja parah banget, apalagi hujan kan, kebayang kayak gimana. Udah tuh, terus udah capek banget, udah yang ya udahlah, ya udah akhirnya kita tetap maksain kan, karena di pendakian pertama gue kita nggak sampai puncak. Akhirnya gue memutuskan di pendakian gue yang ini gue harus sampai puncak gitu, dan teman-teman gue yang lain pun kayak gitu, kita harus sampai puncak nih gitu kan. Udahlah, gue sampai di pos 4, akhirnya kita
ngecamp lah di pos 4. Kita ngecamp di pos 4. Itu di pos 4 itu gue bingung sih ngejelasin jalanannya. Jadi tuh kayak itu cuman jalanannya landai. Itu landainya tuh cuman di jalan yang buat kita jalan aja. Tapi buat yang kita ngecamp tuh tanahnya miring gitu. Akhirnya di situ ada satu yang lumayan landai tapi itu udah ditempatin orang. Akhirnya gue kan bawa 3 tenda. Gue bawa 3 tenda, pelatih gue, angkatan gue, adik kelas gue. Udah kita ngedirin 3 tenda dong. 3 tenda di deket yang agak kirinya tuh jurang. Kita ngedirin tenda, udah masing-masing dong. Gue ngedirin tenda posisi di tengah. Adik kelas gue di atas gue, lumayan jauh. Kakak pembina gue sama senior-senior gue yang lain itu di bawah posisinya. Oh jadi lu nggak satu ini ya, berdekatan gitu tendanya? Enggak, karena posisi tanah yang nggak memungkinkan buat kita berdekatan. Jadi kayak yang udahlah nih tenda lo cari deh, yang penting lo nyaman tidur gitu. Jadi tuh udahlah nih kita angkatan kita yang angkatannya senior, adik kelas kita cari deh sendiri gitu. Tapi antara satu tenda dengan tenda lain kelihatan kan? Kelihatan, cuma gimana ya? Karena posisinya kayak undak-undakan gitu, jadi yang nggak kelihatan juga posisi lo ngelakuin apapun di bawah itu nggak kelihatan sama atas gitu. Iya. Jadi lumayan lah pokoknya karena emang di situ akar kan. Udah gitu, udah tuh kita ngedirin tenda itu kita sampai di pos 4 itu jam udah sore, udah lewat asar, udah mau menjelang maghrib. Dan awal trek jam 7. Start jam 7. Itu karena kondisi yang parah banget, yang hujan. Itu jadi kita sampai di pos 4 itu sekitar mau maghrib. Ya jam 5-an lah kita diriin tenda kan, segala macem, masak. Udah selesai semuanya, maghrib dong, cepet banget kan waktu maghrib. Oke, maghrib udah nggak ada aktivitas, semua udah masuk ke dalam tenda masing-masing kan. Ya udah masuk ke dalam tenda masing-masing. Udah tuh di dalam masih kayak ngobrol ya kan dalam tenda. Itu posisi maghrib itu emang bener-bener sepi banget. Itu nggak ada itu seingat gue cuma ada satu pendaki yang ngecamp di situ yang deket tenda gue tuh, yang deket jalanan yang landai itu. Satu rombongan lah. Kayaknya dia cuma berdua apa bertiga gitu. Satu tenda. Udah kan gue maghrib udah semua masuk ke dalam tenda tuh. Udah kita kayak cuma ngobrol-ngobrol biasa. Kan emang tidur gitu biar kita tuh nanti summit nggak capek gitu kan, karena kondisi hujan yang kayak gitu kan parah. Udah akhirnya gue sekitar kita nggak pada bisa tidur semua karena kaki pegel lah segala macem, badan pada sakit semua kan. Karena lo tau gak sih gue itu tidur tenda kapasitas buat 4 orang, gue isi 6 orang, satu angkatan gue itu cewek semua. Terus udah sekitar pukul 10-an lah gue pengen pipis kan. Jam 10 itu hitungannya masih sore kan, belum dini hari lah. Jam 10-an gue pengen pipis, anterin pipis yuk gitu kan. Ya udah gue pipis yang deket jurang, gue pipis dong, gue jongkok. Tiba-tiba kayak ada yang ngeliatin gue nih, kayak ada yang merhatiin, berasa kan kalau ada yang ngeliatin tuh, yang ngeliatin tuh kayak bukan orang, karena gue yakin yang ngecamp di situ cuma kita aja gitu. Di situ karena kiri gue jurang nih, jadi nggak mungkin kalau orang ngeliatin gue, kiri gue jurang. Gue pipis dong tuh deket situ. Kayak ada yang merhatiin, kayak makin menjadi-jadi gitu ngeliatinnya. Terus gue kan berdua teman gue nggak mau kan bikin teman gue panik, jadi gue kayak yang kalem aja gitu kan. Udah gue pipis, terus gue buru-buru dong, teman gue udah bilang, lah cepetan dong gitu. Akhirnya buru-buru dong gue balik tenda, terus teman gue nanya kan, lu sadar nggak sih Lel, kata dia gitu, kayak ada yang ngeliatin. Terus gue kayak yang gue berusaha buat tenangin kan, karena tahu sendiri kondisi di gunung kalau semakin kita takut kayak mereka semakin nunjukin nih. Jadi gue bilang, enggak, perasaan lo aja kali. Padahal gue juga di situ sadar banget kalau gue tuh ada yang ngeliatin. Udah, akhirnya kita kan tidur tetap nggak bisa, hujan tetap. Itu posisi gue pipis itu jam 10 emang gerimis terus kan, gerimis. Terus udah abis itu sekitar jam berapa ya? Jam 12-an lah. Jam 12-an hujannya lumayan besar tuh, hujannya besar. Terus gue tuh udah nggak ada yang bisa tidur kan, kayak cuman diem-dieman aja gitu, kayak cuman nyender gitu. Lama-lama kayak gue nggak bisa napas kan, hujannya udah gede tuh di situ, nggak bisa napas. Ternyata tenda gue posisi atas udah di bawah, jadi tenda gue miring muter karena posisi tanah yang nggak landai itu. Karena tanahnya gimana muter gimana? Jadi kan
ikatan yang atas itu gue udah di samping, jadi tenda gue tuh miring gini. Tenda gue miring karena kapasitas buat 4, gue isi 6. Ditambah gue tuh nggak bawa pasak, jadi gue pakai ranting. Jadi kayak dia copot. Udah. Oh, ikatan yang di frame itu ya? Iya, ikatan yang di frame itu posisi tenda gue udah miring sampai semuanya nggak bisa napas. Semua nggak bisa napas. Akhirnya keluar dong, tenda kita rubuh nih gitu kan. Keluar dong teman-teman gue semuanya. Keluar, kita benerin pakai sendok. Nggak bisa dong, sendoknya pengok. Itu parahnya lagi, baju gue, carrier, SB di dalam udah basah semua karena posisi tenda yang nggak beraturan itu kan. Udah gitu, udah kan. Wah, udah kacau banget. Pokoknya mau ganti baju pun baju udah pada basah. Akhirnya kita cuma di dalam tenda tuh cuman kayak yang bengong mau masak juga nggak bisa, itu air tuh kayak udah masuk ke dalam gitu, airnya tuh udah becek ke dalam, udah kayak yang ya udahlah pasrah aja nunggu pagi kita mau summit pagi itu. Udah gitu pas gue lagi bengong teman-teman gue juga pada capek kali, ngomong mulu kan, pada capek kan, emang kita tuh harus tidur, ibaratnya tuh kita harus tidur karena kita mau summit kan. Tiba-tiba jam berapa tuh, jam sekitar 1:30, jam 2-an lah, kayak ada yang lewat depan tenda gua kan, kayak ada yang lewat orangnya tuh kayak gede tinggi gitu, kayak lewat depan gua. Terus semua sadar, teman-teman gue semua sadar, cuman kayak yang ya udah nih, lu udah pada lihat kan, ya udah kita biasa aja gitu. Tapi ketika ada yang lewat, lu semua ngobrol nggak? Itu apaan ya gitu? Iya, kita kayak nggak ngobrol, cuman kayak yang lihat-lihatan. Sadar ya, kayak apa cuman gue kayak gitu. Gue juga suka kayak jangan cuman gue nih. Ternyata teman gue juga pada yang ya udah kan. Nggak lama tuh makhluk itu lewat, tiba-tiba tenda gue gelap dong. Kan pertama masih ada cahaya. Lu tahu kan gue pakai headlamp di atas frame. Pakai headlamp, tiba-tiba gelap, macam kayak ditutupin gitu. Panik dong kan semua, langsung kayak tapi headlampnya nyala? Headlamp nyala, cuman kita posisi kayak macam dikurungin gitu, gelap kan. Wah, nggak beres nih, udah kan. Ya udahlah, kita udah pada istighfar, udah nggak lama setelah kejadian itu sekitar setengah jam, itu berarti kejadiannya jam 3 ya, mau jam setengah 3, jam 3-an. Kita buat mencairkan suasana, gue bilang, kita pijit-pijitan aja, pijit-pijitan dong gue sama teman gue pakai itu hot cream, pijit-pijitan. Udah tuh lumayan, akhirnya kita udah mulai relax lah ya, karena gue sama teman-teman gue sih sepakat kalau kita di gunung kita ngeliat hal-hal kayak gitu ya nggak usah dibahas lah, nanti aja gitu kalau kita turun gitu, karena gue yakin semua teman-teman gue pun ngerasain kayak gitu. Udah akhirnya kita pijit-pijitan, nggak lama capek kan, tidurlah tuh kita. Emang kita harus tidur, pokoknya harus tidur karena kita mau summit kan, harus tidur. Niatnya tuh kita mau sunrise-an. Ternyata pas pagi semuanya tuh mager kan, semuanya mager karena malamnya kita benerin tenda yang repot banget itu, benerin tenda juga lumayan lama. Akhirnya kita summit jam 10 pagi. Kita summit tuh jam 10 pagi. Nah pagi jam 8-an itu kita baru pada bangun, baru masak lah segala macam makan. Itu yang biasa aja semua kembali normal sejak malam itu. Udah kita masak pagi, terus kita summit jam 10. Itu emang gue ngerasa kayak gue tuh naik Cikuray kayak sombong banget, sumpah. Kayak gue tuh ngerasa kayak gue harus sampai puncak nih, gue nggak pedulin tuh ada kelas gue yang keong squad itu, karena lama banget kan mereka. Namanya keong squad. Iya itu tuh mereka tuh lama banget dari kita trekking itu lama banget pokoknya. Gue tuh kayak bodo amat lah, yang penting gue sampai puncak nih gitu kan, karena gue ibaratnya mau balas dendam nih, pendakian pertama gue nggak sampai puncak nih, di Papandayan gue nggak sampai puncak. Jadi di Cikuray itu gue kayak yang angkatan gue juga kayak gitu semua, kita tuh kayak sepakat kita harus sampai puncak guys, kayak gitu. Ya udah akhirnya kita summit tuh jam 10-an. Angkatan gue emang paling pertama sampai puncak, sama ada di kelas gue tuh yang lumayan gak keong lah, sampailah kita tuh. Kita dari jam 10 sampai di puncak itu sekitar jam 12-an. Jam 12-an tuh dari pos 4 ke puncak jam 12-an. Terus foto-foto lah segala macam ya kan. Turun itu kita jam 1, jam setengah 2. Sampai di pos 4 itu kita jam setengah 3, jam 3-an. Cepet sih, turun cepet menurut gue ya, nggak lama kayak kita summit, turun cepet. Sampai di situ jam 3 udah kita makan lagi, habis itu turun dong, kita mau pulang. Kita pulang sore itu, pulang malam karena kita berharap bisa naik mobil sayur lagi biar murah.
Oke, kita jadi tuh kayak emang udah di deadline. Kita nanti turun malam ya. Malam kita turun malam, kita ke terminal, kita pulang naik mobil sayur lagi biar murah gitu. Karena budget pelajar lah ya waktu itu. Udah kan gua jam berapa tuh kita mau turun, jam sekitar mau maghrib itu udah selesai beres-beres semua, udah selesai packing, terus udah masing-masing bawa sampah, termasuk gue juga bawa sampah. Gue bawa sampah aqua 1 liter, dibuat kayak kalungan gitu tapi ditaruh di pinggang biar gue nggak capek megangin kan. Itu aquanya yang banyak banget penuh gitu di sini. Gue udah kita turun mau maghrib dong, gue turun mau maghrib nggak lama jalan dari pos 4. Itu tuh kayak udah kelihatan rumah warga, itu posisi Isya, berarti kan gue jalan cuma sekitar 2 jam dong. Dari maghrib itu ke Isya sekitar 2 jam gue jalan, gue udah lihat rumah warga. Sedangkan pendakian trekking gue dari jam 7 sampai jam 4. Ini gue turun dari jam mau maghrib itu Isya, gue udah lihat rumah warga, udah lihat bintang-bintangnya karena posisi kita malam jadi kelihatan rumahnya. Gue seneng dong, udah rumah warga coy, buruan udah pada semangat teman gue. Makin dikejar gue ngerasa kayak apaan nih, kok kita masih di sini aja gitu. Apa nih gitu kan, masih di sini sampai lu tau gak sih, gue perjalanan gue dari mau maghrib sampai Isya itu gue udah ngeliat rumah warga, itu gue sampai capek tau gak, ngejar tuh rumah kagak dapet. Maksudnya semakin gue kejar makin kayak nih rumah malah kagak kelihatan gitu. Aneh dong, gue di situ udah kayak yang wah yaudahlah, gue nggak usah maksain buat cepet-cepet kan, gue santai aja tuh, jadi tuh pas gue turun kebagi 3 rombongan gue. Rombongan pertama, gue kedua, yang keong itu di belakang ketiga, dan itu jaraknya lumayan jauh, kita turun lumayan jauh jaraknya. Itu udah maghrib, itu udah Isya ya, lumayan kita jauh tuh udah Isya, karena pas maghrib kita masih nempel-nempel karena masih sore, dan malam kan karena udah gelap, jadi kayak udah yang masing-masing. Udah, gue jalan di tengah. Gue sama rombongan pertama jauh, sama yang atas gue juga jauh. Gue di tengah, gue bareng sama teman gue yang agak sensitif sama hal-hal mistis kan, sama hal yang makhluk-makhluk gitulah. Terus udah kan, gue turun sama teman gue itu sekitar berlimaan lah, berenam, pokoknya sama angkatan gue tuh. Gue turun, tiba-tiba yang gue kejar tuh rumah makin jauh, capek dong kita, istirahat lah. Gitu, gue berhenti, itu kan jalanannya ke bawah gitu kan, kayak turunan gitu. Gue kayak udah yang gue pengen ngesot aja nih, udah capek banget gue jalan kan. Udah, gue akhirnya break sama temen gue itu. Gue denger dong ada yang manggil, woi tungguin gitu. Gue nengok dong sama temen gue yang sensitif, jadi posisinya nih gue di depan, temen gue yang sensitif ini di belakang gue. Dan itu belakang nggak ada orang lagi, rombongan gue tuh masih jauh di sana, rombongan yang lain. Woi tungguin dong, gue denger, gue yakin teman gue yang depan pun denger gitu kan. Woi tungguin dong, gue nengok dong ke belakang, gue egois ya di situ. Gue bilang, lama banget, gue bilang itu kan lama banget, gue udah capek, udah lelet banget sih, gue kayak gitu kan. Terus ternyata gue udah kelar break tuh, gue jalan lah sama teman gue yang depan gue nih. Ternyata teman gue yang di belakang gue itu dia sendiri nungguin yang teriak itu, Udah kan, gue nggak sadar tuh di situ, teman gue nungguin. Total lu serombongan yang di tengah itu ada berapa? Sekitar 5 orangan kayaknya deh. 5 orang. Dan yang nungguin kan tadi ada yang teriak tuh. Iya. Nah itu sisanya tuh kayak yang lelet-lelet berapa orang, banyak banyak. Termasuk senior gue juga ada yang di belakang juga. Karena adik kelas gue yang itu emang lelet gitu. Enggak, tadi kan lu nih 5 orang. Ada yang manggilin. Terus lu kan memutuskan untuk lanjut. Iya lanjut. Lu lanjut berapa orang? 5-5-nya? Enggak, berempat. Oh berempat. Gue nggak sadar temen gue ternyata nungguin yang teriak itu. Oh alah, satu orang nungguin. Gue nggak tahu berapa lama dia nungguin di situ. Gue akhirnya ketemu dong sama rombongan yang depan. Seneng kan gue, akhirnya ketemu juga ya kan. Udah, gue gabung sama yang depan kebetulan banget lagi break juga. Minggir dong, semua minggir kan. Kiri gue jurang, kanan gue buat orang jalan kan. Itu benar-benar yang jalan kecil banget tuh. Udah tuh. Terus pas gue nengok, temen gue udah ada di belakang. Kayak capek banget mukanya. Terus mukanya udah kayak udah beda gitu. Pelatih gue motong apel. Dioper-oper. Gue ngoper ke dia. "Nih Bi, lu mau nggak?" Terus dia langsung gabruk, pingsan kan. Gue kaget dong. Bi bangun Bi. Gue panik dong kan. Terus
pembina. Terus gue teriak, "Kak, Bia pingsan." Namanya siapa? Bia. Bi. Oh iya, Bia. "Kak, Bia pingsan." Langsung dong pelatih gue naik, dikasih oksigen nggak kena tuh, nggak bangun, dibangun sama pelatih gue. "Bia bangun." Dan lo tahu dia bangun, melek, melotot, langsung lari dan narik gue. Langsung gue, untungnya di situ posisi gue langsung pas dibawa lari, gue langsung narik depan gue si Jimmy. Si Jimmy adik kelas gue tuh, gue langsung narik dia kan, karena gue juga kaget dong. Untungnya gue narik dia, kalau enggak gue nggak tahu kan gue kayak gimana di sana. Bia narik gue narik Jimmy. Lo tau nggak, gue turun gunung tuh macem remblong, tau nggak? Nggak berhenti sama sekali, nggak istirahat sama sekali. Gue bener-bener ditarik, gue jatuh juga dia nggak peduli. Kayak yang emang bukan teman gue nih yang gue liat, emang bukan teman gue kan, emang bukan teman gue. Udah tuh, gue udah yang capek banget, gue udah capek banget. Terus pokoknya gue bener-bener lari turun gunung tuh, gue lari. Lu bayangin aja trek Cikuray kayak gimana, lu turun lari. Kalau lu selamat, kaki lu kagak patah gitu. Tapi kalau lu bayangin coba trek kayak gitu, lu diajak lari, lu tuh bakal kayak yang ya udahlah, kayak pasrah aja lah sama hidup lu. Gue di situ pasrah banget sama hidup gue nggak tahu udah jadi apa. Gue pasrah banget di situ. Gue bertiga gue sebenarnya berempat, satu orang itu nggak terlihat sih kalau kata gue. Gue berempat tapi satu orang itu nggak kelihatan. Gue turun bertiga, gue ditarik kan, gue narik teman gue. Itu teman gue tuh narik gue tuh bukan narik, tau gak sih, kayak nyakar gue gitu, kayak nyakar gue lari. Gue nggak tahu berapa tipis jarak gue sama jurang. Setiap dia mau lewat itu gue ngeliat jurang, tapi dia nggak, untungnya dia nggak ngejatuhin kita ke jurang kan. Udah akhirnya gue kayak udah capek banget. Terus adik kelas gue bilang gini, "Kak Bia, Jimmy haus banget, minum dulu ya." Minum lah tuh ceritanya adik kelas gue kan. Itu gue nggak tahu di pos berapa, karena menurut gue tuh itu emang di situ-situ aja gitu. Gue kayak di situ-situ aja, karena lu bayang gak sih, lu jalan sejauh itu, lu jalan secapek itu, tapi lu nggak ngeliat tanda-tanda lu bakal sampai di bawah nih. Jadi kayak di situ-situ aja gitu. Udah minum lah tuh adik kelas gue kan, minum susu beruang. Adik kelas gue mancing, dibuang tuh susu beruangnya ke bawah. Prak, adik kelas gue diprototin, "Ambil," kata dia gitu. Kaget tuh gue. Iya, sama si Bia itu. Berarti emang masih bukan dia kan, masih bukan dia. Lo tau gue minum tuh dalam hitungan, si Jimmy tuh minum dalam hitungan detik. Dia tuh minum sambil diliatin. Minumnya udah sampai tumpah-tumpah kan, karena kita juga takut. Posisi cuma bertiga, gue takut gue diapa-apain juga kan sama adik kelas gue sama si makhluk ini. Udah akhirnya udah tuh Jimmy pas minum buru-buru kan, pas dia ngejatuhin disuruh ambil, masih bukan dia. Gue nggak lama Jimmy ngambil, gue ditarik lagi. Gue tarik lagi dong Jimmy. Gue nggak mungkin ngikutin dia tanpa narik Jimmy kan. Lari lagi tuh kita bertiga, lari lagi. Gue jatuh, "Bi, kaki gue udah nggak kuat, gue udah sakit banget, Bi." Dia nggak peduli, gue tetap ditarik. Posisi gue jatuh, gue diseret sama dia. Gue nggak ngerti di situ kayak yang ya udahlah, gue pulang nama juga, ya udahlah, gue udah kayak gitu kan. Terus lu proses turun itu gandengan dong? Gue gandengan, tarik menarik, gue bertiga. Tangan gue tuh sampai narik Jimmy. Gue narik Jimmy tuh tangan gue sampai udah kayak yang nggak bisa kebuka, tau gak sih lu? Kayak gini terus karena gue takut, karena gue nggak mungkin banget kalau gue berdua sama dia doang. Jadi gimana pun gue harus usahain si Jimmy ini tetap sama gue nih, gitu kan. Udah akhirnya gue udah lama banget, gue udah ngeliat itu dari Isa. Terus sampailah tuh ceritanya gue ngeliat porter, ada porter lewat, kesempatan gue nih buat ngomong kalau temen gue lagi kesurupan. Gue mau ngomong nih sama porter, "Pak, lu tahu tangan gue langsung dicakar sama dia." Dan itu gue lagi ngomong, "Pak," kita langsung ditarik lagi. Gue langsung narik Jimmy dong. Itu gue nggak bisa ngomong sama porter, gue langsung ditarik lagi. Untungnya dia di situ nggak ngapa-ngapain gue kan, karena gue mau ngomong dia lagi, bukan dia nih makhluknya kan. Udah gitu, udah kan gue jalan, udah capek banget, udah jauh banget gue jalan, gue kagak sampai di bawah. Gue heran. Udah gitu, udah akhirnya ketemu sama tempat pembuangan sampah. Itu kalau nggak salah tempat pembuangan sampah itu di pos 2. Kalau nggak salah tempat pembuangan sampah di pos 2 itu seingat gue tuh udah deket banget sama warung. Tapi itu kita posisi belum di bawah. Itu kayak warung masih pos 2. Akhirnya sampai lah tuh kita di pos 2. Itu di situ gue udah ngejoprak, gue udah jatuh, udah gabruk, kaki gue udah kebas, udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa digerakin, udah kayak orang lumpuh. Di situ kaki gue udah kayak orang lumpuh. Terus gue ditarik dong sama si Bia, gue ditarik.
karena gue juga nggak ngerti kenapa dia nggak ninggalin gue aja gitu, biarin gue sama Jimmy dong. Harusnya kan biarin aja gue sama Jimmy, gue nyari jalan gitu. Gue nungguin lah teman-teman gue kalau seandainya gue ditinggalin, gue berharap gue ditinggalin sama dia, tapi ini dia enggak. Gue posisi udah ngejoprak kayak gitu pun dia tetap maksa narik gue kan, maksa narik gue. Itu gue bener-bener lumpuh di situ, kaki gue udah nggak berasa apa-apa. Gue udah nggak ngerasain kaki gue, udah kayak orang nggak punya kaki lah gue di situ posisinya, udah parah banget. Udah kayak gitu akhirnya kita ketemu warung, ada porter. Ketika lu ditarik itu gimana kaki dengan kaki lu kayak gitu? Gue ditarik posisi kayak gue kayak gini, duduk ngejoprak, dia narik gue, tangan gue seret gitu. Berarti lu duduk? Duduk, itu posisi tanah merah yang deket pembuangan sampah itu turunan begini dong ke bawah. Itu gue ditarik sama dia. Gue ditarik, gue jatuh dia nggak peduli, boro-boro bangunin gue, enggak, gue ditarik gue. Ya udah tuh, udah gue pasrah, pokoknya gue pasrah deh di situ, pasrah banget dah, udah gue serahin semua dah, gue pasrah banget dah. Udah akhirnya gue sampai ketemu porter lagi. Itu benar dekat pembuangan sampah, dan itu emang udah kelihatan warung, itu udah kelihatan satu warung di situ yang emang udah ada yang ngecamp juga, banyak porter juga. Pokoknya gue udah ngerasa hidup gue, ya Allah akhirnya gue selamat juga nih, aman juga kan gue kan. Berarti udah banyak orang lah. Iya udah banyak orang. Tuh porter juga kayaknya tahu kan teman gue kesurupan. Akhirnya tuh porter datang, ayo saya bantu. Gue dibangunin sama porter, teman gue jalan duluan ke warung yang kesurupan itu. Dia kagak peduli sama gue, mau gue babak belur juga kagak peduli dia kan. Udah akhirnya sampai di warung, kayak tuh porter emang tahu kan teman gue lagi kesurupan gitu, tolongin dah tuh sama dia. Dia datang sini, saya pijitin, kata porternya gitu. Dipijitin lah tuh teman gue kan, dipijitin teman gue. Gue pengen pipis kan. Gue bilang, gue pengen tahu kan ini masih teman gue apa bukan nih. Gue ngomong karena emang kita selama gue turun itu, gue bertiga, gue nggak ada ngomong sama sekali sama teman gue itu. Nggak ada, gue ngomong juga dia nggak buka suara sama sekali gitu kan. Bikin heran kan, bingung kan. Gue turun sampai di warung, tuh porter mijitin. Gue bilang, Bi, gue pengen pipis dong. Dia mau ototin gue, dia bilang gini, ayo gue anterin. Gue kaget dong, aduh masih bukan temen gue nih, kata gue gitu kan, masih bukan temen gue nih. Akhirnya gue minta anterin sama Jim, anterin gue pipis yuk. Ayo kak, sama kak, gue juga, tapi gue takut sama kak Bia, kata dia gitu. Yaudah yuk kita ganti-gantian aja, tunggu-tungguan, gue bilang gitu. Pipis lah tuh, gue akan berdua, Jimmy, Bia tetap di situ. Lu tahu kita turun dari sore, dari habis maghrib, lu tahu gak sih kita sampai di pos 2 itu jam berapa? Jam 4 pagi. Akhirnya gue sama porter ke bawah kan, dibawain semua barang-barang gue, ketemu sama teman-teman gue di bawah. Dan ternyata teman-teman gue sampai duluan, sampai lebih awal daripada gue. Sedangkan yang turun lari dengan kekuatan yang nggak biasa gitu, gue turun juga, gue menurut gue lari, gue dengan kekuatan super itu ya, lari gue itu. Teman-teman gue ternyata sampai duluan, yang malah pada keong-keong itu. Dan tapi lu selama trek itu nggak ketemu mereka? Nggak ketemu sama sekali, nggak ketemu pendaki satupun gue selama turun. Nggak ketemu pendaki satupun. Gue tuh dari awal gue diajak lari, gue udah niat, gue kalau ketemu pendaki gue bakal ngomong, gue bakal minta anterin, gue bakal nyari rombongan gue. Dari awal niat gue udah kayak gitu. Ternyata selama gue turun, gue nggak ngeliat satu pendaki pun depan gue, kagak ada. Bener-bener gue bertiga. Kecuali tadi porter itu yang lu pengen. Kecuali porter itu juga udah mau pos 2. Akhirnya di pos 2 gue ketemu lagi sama tuh porter. Gue tanya, lu pada sampai jam berapa? Gue udah dari jam 12 sampai. Temen gue udah pada dari jam 12 udah sampai di bawah. Gue jam 4 baru sampai. Gue bingung kan. Temen gue nanya, lu di mana sih? Ditungguin dari tadi. Kan kita emang niat mau pulang kan. Ditungguin dari tadi. Gue nggak tahu gue di mana. So emang gue nggak tahu karena gue naik via Pamancar. Gue nggak tahu tuh gue turun lewat mana. Buru kan kita cabut lah, mau cabut kan dari situ. Udah agak siang tuh. Cabut ke bawah cari mobil bak buat sampai di terminal. Ya udah sampai di terminal semuanya emang baik-baik aja gitu. Teman gue normal, nggak kayak posisi kita di bawah. Posisi kita di bawah Cikuray itu temen gue masih kagak normal. Gue nggak macem-macem juga kan di sana. Sebelum naik ke Cikuray dia nggak kayak gitu. Enggak, baik-baik aja. Baik-baik aja. Dan sekarang lu tahu nggak kabarnya si Bia ini gimana? Tahu, masih komunikasi. Dan kayak gimana tuh? Dia di sana fan-fan aja. Dia kuliah di Padang, udah lulus juga. Baik-baik aja. Dia nggak pernah ngerasain hal-hal kayak gitu lagi selama di Bekasi. Yang dia rasain di sana dia nggak ngerasain kayak gitu lagi. Oke teman-teman, jadi itu kisah Kak Leli
pada pendakian Cikuray beberapa tahun lalu waktu kalian ini SMA ya, akhir SMA. Mungkin dari kisah yang lu sampaikan tadi, gue mengambil beberapa poin nih. Yang pertama mungkin lu egois nggak sih di situ? Iya, ngerasa sih gue egois banget emang di situ. Itu di situ satu. Yang kedua, ya kita sama-sama tahu lah kalau naik gunung manapun tujuan kita bukan puncak tapi pulang dengan selamat, bener nggak? Dan ketika lu pipis atau mungkin lu nggak misi-misi atau ngebaca doa atau apa di situ, Gue lupa di situ deh. nah Gue lupa di situ. mungkin ada kemungkinan Nah, gitu bisa ya. jadi sih. Itu sih. Oke teman-teman, itu aja video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari apa yang disampaikan kalian. Jika kalian ingin mampir di video gue, kalian bisa DM gue di Ki Alhamid. Nanti linknya gue cantumkan di deskripsi. Atau kalian pengen cerita kalian gue share, gue bawakan. Kalau kalian mungkin tidak mau mewujudkan wujud kalian di video gue, nggak apa-apa. Nanti gue akan menyampaikan. Silakan share cerita kalian di email gue, nanti juga gue cantumkan di deskripsi gue. Oke teman-teman, dari gue itu aja. Dan jangan lupa teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe dulu channel gue biar supaya gue semakin semangat buat video-video selanjutnya. Oke, see you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.